guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini hari ini akan menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Selasa di tanggal 15 Juni 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jeng Dini lanjut, jangan lupa untuk kalian like, share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Untuk berita utama hari ini di tanggal 15 Juni, ada positif COVID-19 bertambah 26 kasus. Dari Karangtinggi, angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah kembali bertambah, tak tanggung-tanggung. Jumlah penambahan mencapai 26 kasus. Rinciannya itu ada 14 kasus di 3 instansi pemerintah, 7 kasus di Kecamatan Pondok Kelapa, 2 kasus di Kecamatan Merigi Sakti, dan 3 kasus di Kecamatan Karangtinggi. Sekretaris Dinas Kesehatan Benteng Barti Hasibuan SKMMM ini membenarkan adanya penambahan positif COVID-19 sebanyak 26 kasus baru, sehingga kalau ditotalkan itu menjadi 291 kasus. Barti menuturkan bahwa keluarnya hasil ini berdasarkan hasil swab PCR di Laboratorium Provinsi Bengkulu. Adapun beberapa pegawai sebelumnya telah menjalani tes antigen lantaran reaktif dilanjutkan dengan swab PCR. Sekretaris Dinas Dukcapil Benteng Adnan Kasidi SE mengatakan atas kondisi ini pihaknya masih melakukan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana mestinya, namun dengan pembatasan orang dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya ada pembangunan 2 jalan capai 91%. 2 paket pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini telah mencapai 91%, yakni itu peningkatan jalan Simpang Tiambang Tanjung Kepahyang dan peningkatan jalan Tanjung Terdana Tahura. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bengkulu Tengah Pabrian Patahila SHMH mengatakan dari total 8 paket jalan yang dikerjakan, 2 paket telah mencapai progres 91%. Nah, hal ini berdasarkan peninjauan langsung ke tim lapangan, sementara paket jalan lainnya baru sebatas 40%. Febrian menuturkan juga bahwa pengerjaan 2 paket jalan ini terbilang cepat, pasalnya diprediksi akan selesai pada November mendatang. Nah, setelah tuntas akan diserah terimakan dari pihak ketiga, kemudian masa pemeliharaan mulai bergulir. Sementara itu untuk beberapa jalan yang masih dikerjakan diantaranya ini ada peningkatan jalan Bajak 1 Lubuk Unen sebesar 1,7 miliar, Tiambang Tanjung Kepahyang sebesar 2,4 miliar, terus ada Dusun Baru 2 Penanding itu sebesar 1,8 miliar rupiah, Talang Tengah Paku Haji sebesar 4 miliar rupiah. Terus ada Bajak 3, Rajak Besi 4 miliar rupiah, Pekik Nyaring Blok 1, 2, dan 3, Serikaton sebesar 4 miliar rupiah. Nah, untuk berita selanjutnya ini kita dari halaman utama ke halaman edukasi. Nah, santri Al-Muslimun Long March 20 km ke Rindu Hati. Pada hari Minggu 13 Juni malam selepas salat Isya, sebanyak 30 santri dari Pondok Pesantren Al-Muslimun Desa Pasar Pedati, Kecamatan Karangtinggi, itu melakukan jalan kaki secara long march menuju wisata Rindu Hati. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muslimun Peri Antoni SHI mengatakan long march dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul di Simpang Nakau. Nah, kemudian mulai berjalan kaki menuju Rindu Hati beberapa titik peristirahatan. Nah, diantaranya halaman kantor Bupati, Desa Karangtinggi, Pom bensin Lubuk Sini, kemudian menunaikan salat di masjid di Kelurahan Tabak Penanjung. Nah, setiba di Rindu Hati itu sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Peri juga mengungkapkan selain rekreasi, long march sebagai langkah mengukur daya tahan tubuh dan merasakan kebersamaan dalam suka serta duka bersama. Dari halaman edukasi kita ke halaman Kota Bengkulu, ada vaksinasi lansia sekota Bengkulu di Bengkulen Mall. Nah, dimulai hari ini, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan kembali menggencarkan vaksinasi kepada warga lanjut usia di Kota Bengkulu. Dan direncanakan pagi ini Dinas Kesehatan ini bekerja sama dengan Bengkulen Mall
Rumah Sakit Umum Harapan dan Doa, Rumah Sakit Rafflesia, dan akan menggelar vaksinasi bagi lansia serentak sekota Bengkulu di Atrium Bengkulin Mall. Hal ini juga dalam rangka memperingati hari lanjut usia ke-25 tahun. Vaksinasi yang digelar selama 4 hari ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga lansia di Kota Bengkulu, karena lansia ini dianggap rentan tertular virus COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini pun akan mengedepankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kerumunan nantinya, dan agar berjalan sesuai rencana. Dinas Kesehatan telah menyiapkan 600 lansia yang KTP-nya telah terdaftar dan tinggal mengikuti proses screening pada vaksinasi besok. Nah, sebagai informasi, target vaksinasi pada lansia ini sudah mencapai 16-52% untuk Kota Bengkulu. Jumlah ini terbesar dibanding kabupaten lainnya. Nah, vaksinasi untuk lansia akan berakhir pada hari Rabu 30 Juni 2021. Setelah itu akan dilanjutkan vaksinasi kepada para pelaku usaha di Kota Bengkulu. Untuk berita terakhir hari ini dari halaman liputan 11 RBT bahwa jembatan gantung ancam keselamatan pengendara. Jembatan gantung yang terletak di Desa Tabapasma, Kecamatan Talampat saat ini kondisinya cukup memprihatinkan lantaran lantai jembatan yang terbuat dari kayu sudah banyak lapuk dan berlobang. Nah, jika dibiarkan akan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Kepala Dusun 2 Johansyah mengatakan jembatan gantung ini telah ada sejak Kabupaten Bengkulu Tengah masih bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk setiap kali rusak ringan, kerap kali warga secara gotong royong melakukan perbaikan, mulai dari mengganti lantai dan mengelas rangka jembatan. Johansyah juga menuturkan jembatan ini sebagai penghubung antar desa-desa yang ada di Kecamatan Pondok Kubang, khususnya itu Desa Margomulyo dan Desa Harapan Makmur menuju Kecamatan Talang 4, begitu juga sebaliknya. Bahkan sering dilewati anak sekolah dari Kecamatan Pondok Kubang yang bersekolah di SMA Negeri 1 Benteng. Nah, itulah tadi beberapa berita maupun informasi yang jadi dibacakan hari ini. Untuk lebih lengkap lagi, kalian jangan lupa untuk berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan juga lupa untuk kalian bisa melihat media sosial kami di description box. Follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Nah, saya Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.